Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nelcia Agnesia Wibiranto dengan NIM 2021-528. Nah, di sini saya akan memaparkan materi yaitu tentang optimalisasi dan sumber daya alamnya yaitu adalah hutan. Nah, langsung saja ke slide-nya. Optimalisasi hutan. Baik, sebelum kita masuk dalam manfaat mengoptimalisasi hutan, nah kita harus tahu dulu apa itu optimalisasi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal, artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Nah, jadi optimalisasi itu juga dengan kata lain yaitu adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik, ya, atau adalah sebuah upaya, langkah ataupun juga metode yang dipakai dalam rangka mengoptimalkan sistem pembiayaan. Yang berikut yaitu ada manfaat optimalisasi, yaitu yang ada 4, yaitu mengidentifikasi tujuan, mengatasi kendala, pemecahan masalah yang lebih tepat dan dapat diandalkan, dan yang terakhir pengambilan keputusan yang lebih cepat. Nah, jadi kesimpulannya adalah upaya, proses, cara, dan pembuatan untuk menggunakan sumber-sumber daya yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan. Oke, yang berikut yaitu hutan, ya. Hutan sendiri yaitu didefinisikan sebagai tempat berupa lahan yang luas yang terdiri dari komponen-komponen biotik dan abiotik yang di dalamnya terdapat ekosistem yang saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Nah, jadi dengan arti kata lain yaitu saling melengkapi, ya. Nah, dan hutan ini juga berfungsi sebagai habitat yang beragam, yaitu spesies flora dan fauna. Nah, jadi hutan ini kalau didefinisikan, ya, bagi kita manusia yaitu adalah sebagai sarana tempat tinggal makhluk hidup yang fungsinya yang harus terus dijaga kelestariannya, karena banyak sekali macam tumbuhan dan tanaman yang berkembang biak di hutan yang menjadi sumber keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi kita manusia. Nah, jadi manfaat dari pengelolaan hutan yaitu yang dinamis dan berkembang untuk mempertahankan dan meningkatkan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan sumber daya hutan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Nah, jadi adapun juga pengelolaan hutan terbagi menjadi 4 kegiatan. Yang pertama yaitu ada tata hutan, penyusunan rencana pengelolaan hutan, dan yang kedua yaitu pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan. Yang ketiga rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan yang keempat perlindungan hutan dan konservasi alam. Nah, yang pertama yaitu tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai dengan tipe ekosistem dan potensi yang terkandung di dalamnya, dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari. Nah, yang kedua adapun juga perlindungan hutan adalah usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, penyakit, serta mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelola hutan yang terdapat dalam pasal 1 angka 1 PP nomor 45 tahun 2004. Dan adapun juga pemanfaatan hutan, yaitu adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan
memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan detail untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Nah, ini terdapat atau masuk dalam pasal 1 angka 4 PP nomor 6 tahun 2007. Demikian hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih.